Ya, sebelum masuk ke pembelajaran utama, di sini ada yang tahu kejahatan cyber atau cybercrime? Nggak ada tahu? Ya, galang data. Oke, hari ini kita mau belajar cybercrime atau kejahatan cyber. Apa sih itu cybercrime atau kejahatan cyber? Kejahatan cyber itu tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, internet, teknologi yang bisa merugikan orang lain gitu. Seiringnya berkembangnya teknologi, kejahatan cyber mungkin sering terjadi dan dapat menimpa siapa saja, termasuk pelajar. Kalian pasti punya sosmed kan ya? Pernah dapat penipuan atau kayak pesan mencurigakan gitu? Nah, itu termasuk cybercrime atau kejahatan cyber. Lalu masuk ke jenis-jenis cyber threats atau kejahatan cyber itu. Yang pertama ada phishing. Phishing itu tindakan penipuan yang dilakukan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk memperoleh informasi penting milik korban seperti username, password, PIN, atau kode OTP. Pesan mencurigakan biasanya kan pernah itu kayak sosmed, kayak dihack gitu. Lalu ada malware. Malware itu program berbahaya yang dirancang untuk merusak perangkat atau mencuri data. Malware dapat masuk melalui unduhan email atau situs web aman. Contohnya seperti virus, trojan, spyware, dan ransomware. Lalu yang ketiga ada identity theft atau pencurian identitas. Pencurian identitas itu biasanya tuh terjadi ketika seorang menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa izin untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi kayak mencuri data orang itu buat melakukan kejahatan, kayak ngambil KTP buat pinjol gitu. Ada dampak dari cyber. Yang pertama ada kejahatan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial, bocoran data pribadi, hingga hilangnya akses terhadap akun digital. Lalu ada mengganggunya proses pembelajaran berbasis teknologi. Ini biasanya terjadi di sekolah atau kampus-kampus gitu. Kebocoran data siswa dan guru, peretasan sistem sekolah, atau penyebaran informasi palsu dapat menurunkan kepercayaan terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan. Lalu yang terakhir ada secara luas kejahatan cyber dapat menciptakan rasa tidak aman dalam penggunaan internet. Masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penipuan digital dan kerugian teknologi. Lalu bagaimana cara melindungi diri kita dari kejahatan cyber itu? Yang pertama, kita bisa menggunakan antivirus dengan melakukan pembaruan sistem, lalu berhati-hati terhadap tautan pesan mencurigakan, lalu menjaga kerahasiaan data pribadi, dan keempat ada menggunakan media sosial dengan bijak, dan yang kelima melaporkan kejahatan cyber pada pihak yang berwajib. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Mungkin ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Cara biar tahu kalau linknya mencurigakan itu gimana? Kan biasanya HTTPS, kalau Google kan Google-nya tuh kecil-kecil. Nah itu biasanya kalau penipuan atau phishing itu ada yang diubah gitu. Ya, itu bisa itu. Cyber security itu untuk menjaga keamanan dari cyber. Tidak ada lagi. Oke. Kalau gitu kita diskusi, dibagi kelompok menjadi 2 kelompok ya, 3-3.
disebutkan cyber security, cybercrime, lalu dampaknya itu buat kita itu bagaimana dan cara melindunginya itu bagaimana. Bisa pakai HP kalian, bawa HP kan ya? Ya. Diskusi 3 menit, nanti kita bicarakan. Pokoknya terserah mau gimana, pilih sendiri. Ya, gini Mbak Siti, kalau gini juga. dilakukan untuk mencuri identitas pelaku, mencuri identitas korban, dan membuat kerugian finansial. Contoh cybercrime seperti hacking dan menyebarkan virus-virus untuk mencuri identitasnya. Dampak dari cybercrime yaitu dampaknya pada diri kita adalah mencuri data pribadi, mencuri kata sandi, ataupun menyebarkan virus yang dapat mengetahui isi pribadi dari kita. Cara mengatasi cybercrime yaitu dengan menggunakan kata sandi yang kuat, lalu jangan menyebarkan informasi atau data kepada orang asing, dan menggunakan antivirus. Sudah? Begitu baik. Sekarang Aku sih. Apa saja jenis cybercrime? 1. Phishing dan penipuan. 2. Pencurian data dan identitas. 3. Perangkat lunak berbahaya. 4. Peretasan dan akses ilegal. 5. Serangan sistem. 6. Kejahatan sosial dan psikolog. Dampak cybercrime mencakup kerugian finansial yang masif,
pencurian dan penyalahgunaan data pribadi, serta kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki. Cara mengatasi cybercrime dengan menggunakan sandi yang kuat, lalu mengaktifkan autentikasi 2 faktor dan juga mendownload antivirus. Sudah. Dari diskusi kedua kelompok tadi kan kita bisa menyimpulkan kalau kejahatan cyber itu salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang perlu diwaspadai. Berbagai bentuk kejahatan seperti phishing tadi, hacking, malware, cyberbullying, terus penyebaran hoax, lalu ada pencurian identitas, dan itu dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu kita itu harus setiap meningkatkan kesadaran dan menerapkan langkah-langkah keamanan digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. Apa yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin kelas hari ini sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.